Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iden Nusyana Putri dari kelas 12 TKJA. Di sini saya akan melakukan presentasi PKA paket Tracer 2.3.11 Determine the DR and BDR. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menelaah perubahan peran DR dan BDR. Langkah yang pertama, tunggu hingga lampu link lainnya hijau. Karena ini semua sudah hijau, jadi kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah memverifikasi OSPF neighbor-nya. Gunakan perintah yang sesuai pada setiap router untuk memeriksa DR dan BDR saat ini. Kita masuk ke RA, CLI, enable, show IP, OSPF neighbor. Lakukan hal yang sama pada R2B. Enable, show IP, OSPF neighbor. Lakukan hal yang sama juga di RC. Enable, show IP, OSPF neighbor. Jika router menunjukkan full atau drutter, berarti router tersebut bukan DR atau BDR. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang sudah saya tulis pertanyaan dan jawabannya di Word. Yang pertama, router mana yang DR? Router yang DR adalah router RC. Selanjutnya, router mana yang BDR? Router yang BDR adalah router RB. Yang ketiga, apa status router RA? Status router RA adalah router. Kita lanjut ke langkah ketiga. Aktifkan debugging adjacency IP OSPF. Proses pemilihan DR dan BDR dengan perintah debug di RA dan RB. Masukkan perintah berikut. Pertama kita akan ke RA terlebih dahulu. Masukkan perintah debug IP SPF ADJ. Lakukan hal yang sama di RB. Debug IP SPF ADJ. Kita close. Maka yang selanjutnya adalah nonaktifkan antarmuka gigabit Ethernet 0/0 di RC. Gunakan perintah shutdown untuk menonaktifkan tautan antara RC dan switch agar peran berubah. Kita ke RC, enter, config terminal, interface G0/0, enter, shutdown. Kita kembalikan dulu. Tunggu 30 detik hingga pengatur waktu mati pada RA dan RB. Belum ada. Kita tunggu beberapa detik lagi. Kita cek kembali. Nah, di sini sudah ada bacaan seperti ini atau tulisan seperti ini. Kita cek juga di RB. Ini juga sudah ada. Kita close saja. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah saya tulis pertanyaannya di Word. Berdasarkan
Berdasarkan keluaran debu, router mana yang terpilih DR dan router mana yang terpilih BDR? Router yang terpilih DR adalah RB sekarang menjadi DR dan RA sekarang menjadi BDR. Langkah kelima adalah pulihkan antarmuka gigabit Ethernet 0/0 di RC. Kita masukkan perintah no shutdown. Enter. Tunggu hingga pemilihan DR dan BDR berubah. Di sini sudah berubah kembali. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang sudah saya tulis atau saya ketik di Word. Apakah peran DR dan BDR berubah? Jawabannya adalah tidak, karena OSPF ini tidak memperbarui DR dan BDR saat DR-BDR yang sudah adanya aktif. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Verifikasi penetapan DR dan BDR menggunakan perintah show IP OSPF neighbor di router RC. Kita ke router RC. Show IP. Kita enter terlebih dahulu. Show IP OSPF neighbor. Langkah yang keenam adalah nonaktifkan antarmuka gigabit Ethernet 0/0 di RB. Kita close. Lalu kita ke RB. Config terminal. Interface G0/0. Lalu shutdown. Enter. Tunggu 30 detik, nanti bakal ada pesan di RA dan RC. Bacaannya seperti ini. Kita close terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita cek. Di sini sudah muncul tulisan seperti ini, dan di RC sudah muncul juga. Kita close. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang sudah saya catat di Word. Pertanyaannya adalah, ketika keluaran debug pada RA, router mana yang terpilih sebagai DR dan BDR? Jawabannya adalah RC sekarang menjadi BDR dan RA menjadi DR. Lanjutkan ke langkah yang ketujuh. Pulihkan antarmuka gigabit Ethernet 0/0 di RB. Aktifkan kembali hubungan antara RB dan switch. Kita ke RB. No shutdown. Kita end-kan terlebih dahulu. Kita config terminal terlebih dahulu. Lalu no shutdown. Lalu kita close. Di sini sudah kembali hijau. Langkah yang selanjutnya adalah tunggu hingga pemulihan DR dan BDR dilakukan. Kita jawab pertanyaan yang sudah saya catat di Word. Pertanyaannya adalah,
Apakah peran DR BDR berubah? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena DR dan BDR saat ini masih aktif. Kita ke langkah selanjutnya. Gunakan perintah show IP OSPF interface pada router RC. Sebelumnya, kita jawab pertanyaannya terlebih dahulu. Apa status router RC sekarang? Jawabannya adalah menjadi BDR. Lalu kita akan mengkonfig RC. Enter. Show IP OSPF interface. Enter. Langkah ke-8 adalah mematikan debuggingnya di RA dan RB menggunakan perintah undebug all. Kita ke RA terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah undebug all. Lalu lakukan hal yang sama di RB. Kita enter terlebih dahulu. Undebug all. Lalu kita close. Selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi di RA. Interface G0/0. Maaf, ada yang salah, harusnya config terminal terlebih dahulu, lalu interface G0/0, lalu IP OSPF priority 200 karena ini RA. Lakukan hal yang sama di RB. Config terminal, interface G0/0, lalu IP OSPF priority, karena ini RB maka 100. Lalu kita lakukan juga yang sama di R3. Config terminal, interface G0/0, lalu IP OSPF priority, karena ini R3 maka 1. Selanjutnya kita akan melakukan step yang kedua, kita akan mengkonfigurasi lagi di RA. Kita enter terlebih dahulu, lalu clear IP OSPF proses. Selanjutnya kita ke RB and clear IP OSPF proses. Lakukan hal yang sama di RC.
and clear IP OSPF process. Y. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, berdasarkan output dari perintah show IP OSPF naik board di router, router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR? RA sekarang menjadi DR. Jawabannya adalah RA sekarang menjadi DR dan RB sekarang menjadi BDR. Sekian presentasi PKA paket Laser 2.3.11 dari saya. Dan di sini hasilnya sudah 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.